55. Kenjo kecelakaan. Anjani tersenyum senang saat mendengar berita tentang sebuah kecelakaan mobil SUV yang dia yakini milik Kenjo. Berita tersebut baru saja beredar yang artinya jika memang benar itu adalah mobil yang dia sabotase siang tadi. Kecelakaan terjadi di jalan tol. Mobil menghantam pembatas tembok beton dan mental beberapa meter sambil berguling 3 kali. Terakhir mobil berhentilah dengan mengeluarkan asap mengepul di bagian depan. Kondisi mobil ringsek parah dan tidak lama setelah itu mobil pun meledak. Itulah berita yang baru saja dilihat Anjani di ponselnya. Tentu saja Kenjo dan Kelvin dipastikan tidak akan selamat karena mobil itu meledak dan terbakar. Sungguh malang nasibmu, Ken. Tapi itu balasannya karena kamu telah menolakku dan lebih memilih wanita lain, gumam Anjani. Sekarang saatnya dia pergi menemui Huan dan mengambil uang yang bernilai 100 juta yang telah dijanjikan oleh pria tersebut. Saat hendak keluar dari rumah, tiba-tiba wanita itu mendapatkan telepon dari pihak sekolah putrinya. Halo, apa? Di rumah sakit mana? Iya, saya akan ke sana. Anjani memasukkan ponselnya ke dalam tas. Kemudian dia segera mengambil tas dan dompetnya. Anjani mengambil motornya dan menaikinya. Tapi saat akan di starter, motor itu tidak mau menyala. Sial, kenapa lagi ini? Anjani mencoba berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Motor itu sepertinya mogok tidak mau jalan. Agak, kenapa di saat seperti ini kesialan datang sih? Kau juga, kenapa pakai mogok segala? Teriak Anjani memarahi motornya, padahal saat ini putrinya sedang berada di rumah sakit karena kondisinya yang drop. Mungkin sel kankernya sudah semakin menyebar. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk memesan ojek online agar bisa pergi ke rumah sakit. Sedangkan berita mengenai kecelakaan maut mobil milik Kenjo Dimitri sudah sampai di telinga Rea dan Ibu Alfi. Tentu saja hal itu langsung membuat Rea syok berat. Bahkan Rea langsung pingsan ketika kabar mengatakan jika mobil itu meledak dan terbakar. Nyonya saya mohon, sadarlah. Lucy memapah Rea dibantu beberapa pengawal untuk ditidurkan di kamar utama. Bu Alfi ikut menangis histeris ketika melihat kondisi sang putri yang lain tidak sadarkan diri. Panggil dokter. Nilam, seru Lucy. Dengan sigap Nilam mengangguk dan menghubungi dokter pribadi Kenjo. Semua orang harus tenang meskipun kabar duka menyelimuti mereka. Tentu Lucy juga harus berpikir jernih agar Rea baik-baik saja. Bagaimanapun juga Lucy sudah ditugaskan oleh Kenjo untuk menjadi Rea dan mertuaku. Dia tidak bisa mengabaikan kesehatan Rea saat ini. Sebentar lagi dokter akan sampai. Tapi bagaimana dengan pengeluaran polisi mengenai mobil Tuan? Tanya Nilam dengan wajah khawatir dan cemas. Bahkan dia tadi sempat menangis saat mendengar berita jika mobil yang dipastikan adalah mobil Tuan Kenjo mengalami kecelakaan dan mobilnya meledak terbakar. Terima kasih, Nilam. Jawab Lucy lesu. Sungguh semuanya begitu cepat terjadi.
Padahal rencananya Tuan Kenjo akan melakukan resepsi pernikahannya dengan Rea seminggu lagi. Tapi musibah ini sungguh tidak pernah terduga. Bersambung.